Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Sakit hati boleh, tapi jangan menghilangkan etikamu, Najwa Shihab. Ini yang orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Tapi apakah jangan-jangan sebenarnya Najwa Shihab ini justru ngesarkas anak abah yang pernah bahas Kaisang nebeng jet pribadi nih? Akhirnya para netizen itu menjuluki Najwa sebagai Ratu Nebeng. Dan bisa-bisanya Najwa Shihab dengan segampang itu ngebacot nebeng. Kemudian terima kasih buat Nek Nana atas muslihatnya segala macam. Dengan ujaran kebencian, fitnah bersama medianya narasi, beliau sudah berhasil untuk membuat masyarakat kita benci kepada Pak Jokowi. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Mbak Nana Shihab. Ini video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang, yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celetukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya? Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Wah, ini masih kesalnya para netizen gitu ya. Kesal dan kecewanya dari para netizen atas statementnya Mbak Nana. Entah itu tujuannya kemarin itu bercanda atau apapun itu ya kan. Memang aku rasa juga kurang pas gitu ya. Makanya ini ada netizen tuh yang mengatakan, karena kemarin kan yang Garuda Biru ya udah tau lah ya teman-teman itu dari mana sumbernya gitu. Terus kata mbaknya ini tadi, yang darurat kayaknya bukan Garudanya gitu, tapi Mbak Nananya yang lagi darurat ini. Wah. Wah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian sepakat dengan pendapat mbaknya ini? Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih. Saya pikir seorang Najwa Shihab itu awalnya adalah seorang yang sudah cantik, terkenal, pokoknya populer, pintar ya kan, dari apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ternyata waktu itu membuktikan bahwa seorang Najwa Shihab itu selain seorang provokator, ternyata Najwa Shihab nggak lain dan nggak bukan hanya seorang tukang julid. Nih, gue jelasin kenapanya. Gue sampai cari arti kata nebeng buat nih, gue googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan sebagai ikut serta makan atau naik kendaraan atau sebagainya dengan tidak usah membayar. Ini nggak ada yang ditumpangin, terus nebeng kemana? Itu pesawat emang khusus disediakan pemerintah buat nganterin Pak Jokowi ke Solo. Artiannya bukan nebeng. Ini aja gak bisa dipahamin. Coba ketutup sama penyakit hatinya. Ini ya, gue heran ya. Penyakit hati karena junjungan kalah sampai segininya banget dah. Yang saya bingung itu ya, mannersnya seorang Najwa Shihab tuh gimana sih? Berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang religius, keluarga yang beradab gitu ya. Kok kayak begini caranya gitu? Kemarin-kemarin situ hormat banget, sekarang baru orangnya nggak ada jabatan,
Situ ngomongnya seenak-enaknya aja. Oh, iya, Ini iya, yang iya. orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Gini amat SDM Indonesia. Kalau SDM kayak gini nih, yang dikagumi, ya kebayangkan bagaimana SDM-SDM lainnya. Nah, iya sih. Kalau kalau dipikir-pikir juga ya, Pak Jokowi ini kan sebelum purna tugas ini kan sudah ada latihan-latihan ya waktu kayak kemarin loh. Kayak gladi-gladinya gitu. Bahkan dari pihak istana pun itu sudah memberikan statement kalau pihak istana itu membuat skenario kepulangannya Pak Jokowi ke Solo. Ya pastinya salah satunya ini gitu loh. Salah satunya naik pesawat TNI. Dan bahkan sebelumnya informasi yang saya dapat Pak Jokowi itu juga sudah diakui juga Pak Jokowi padahal rencana awalnya itu pulang menggunakan pesawat komersil. Bayangin presiden 10 tahun menjabat, 10 tahun sudah berjuang untuk Indonesia, pulang naik pesawat komersil, bayangin. Ini tuh nggak sopan sekali gitu loh. Makanya adanya pesawat ini, salah satu skenario pulang menggunakan pesawat ini merupakan kebijakan dari Pak Prabowo juga yang meminta untuk para TNI Angkatan Udara ini mengantarkan kepulangannya Pak Jokowi sampai ke Solo. Dan bahkan ada juga tuh dikawal juga sama pesawat-pesawat tempur di samping-sampingnya gitu. Apakah itu termasuk nebeng? Kalau nebeng, apakah ada acara lain nih selain mengantar Pak Jokowi sampai dikawal tuh sama pesawat-pesawat di sampingnya? Kan kayak gak mungkin gitu loh. Iya kan? Dan kalau misalkan nebeng lagi nih, gak mungkin pilotnya waktu di penerbangan ini mengatakan merasa terhormat bisa mengantarkan Pak Jokowi. Kalau nebeng gak mungkin dong ada kata-kata ini ya kan. Selain itu juga Pak Jokowi mengatakan terima kasih kepada seluruh orang yang mengantarkan ya, para tim yang mengantarkan itu, terus kepada Pak Prabowo juga, dan Pak Jokowi mengatakan pulang selamat sampai Solo. Mungkin gak kira-kira? Nah kayak gitu loh. Ya terlepas tujuannya Mbak Nana tadi, entah itu bercanda ataupun kayak gimana, ya aku rasa pasti ada lah gitu kata-kata selain itu yang menggambarkan Pak Jokowi itu diantarkan pulang sampai ke Solo. Kalau istilah nebeng kok rasa-rasanya sangat tidak pantas sekali. Kalian udah tahu kan, Najwa Shihab bercandain Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Waduh, ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu ya, Mbak Najwa Shihab ya bersama kru-krunya di media narasi saat menonton prosesi pelantikan presiden terbaru. Pada tanggal 20 Oktober kemarin, celetuk bercandain Pak Jokowi yang katanya nebeng naik pesawat TNI. Ya walaupun itu udah pasti bercanda ya, cuman apakah itu etis? Diucapkan oleh seorang Najwa Shihab yang dulunya pernah mewawancarai Pak Jokowi bersama keluarganya. Dan sebenarnya saya yakin boleh ya Pak Jokowi itu nggak masalah dengan hal-hal seperti ini. Dan mohon maaf ya, ini pandangan orang awam aja. Kenapa Mbak Najwa Shihab ini seperti agak sepele gitu dengan orang-orang di akhir masa jabatannya. Karena dulu pada saat Pak Jokowi awal menjabat itu diundang, diwawancarai, dipuji-puji, dibaik-baikin dan sebagainya. Karena di momen sakral kemarin sudah jelas ya Pak Jokowi itu diantar secara terhormat oleh pesawat TNI ke rumah Solo. Jadi agak garing gitu ya ketika Mbak Najwa ini bercanda seperti itu. Dan ini hanya dugaan ya, kalau misalnya Mbak Najwa Shihab ini nggak ngerasa seperti itu, harusnya Mbak Najwa ini bisa nih ngundang Pak Jokowi lagi diwawancarai. Apa aktivitasnya setelah ini? Jadi gimana ya biar nggak terlihat cuma baik di awal aja. Tapi apakah jangan-jangan sebenarnya Najwa Shihab ini justru ngesarkas anak abah yang pernah bahas Kaisang nebeng jet pribadi nih? Pandangan baru. Jadi kalau tadi sudah ada yang darurat, ini kayaknya Mbak Nana sendiri. Ini ada lagi nih. Apakah mungkin kalau misalkan candaan, ya entah itu candaan atau bukan ya, celetukan soal nebeng ini merupakan sarkas yang dilakukan Mbak Nana kepada para anak abah yang sebelumnya sempat membahas menyinggung soal nebeng pesawatnya Mas Kaisang ini. Ayo kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Tapi kalau kita gabungin bisa juga sih. Semisalkan Mbak Nana membuat statement tersebut karena emang pengen menyinggung soal kasus kemarin tuh. Kasusnya Mas Kaisang yang katanya
itu nebeng jet pribadi. Kenapa, Mbak Nana, kenapa? Mau nyinggung itu lagi? Masih belum capek nih ngebahas soal yang kemarin. Wah, Najwa Shihab disebut Ratu Nebeng nih guys sama netizen. Gara-garanya saat live pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober lalu, Najwa komentar kalau Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Pada acara live itu, Najwa didampingi Andovi Da Lopez untuk berbincang dengan narasumber. Sesekali dia juga kasih komentar atas siaran prosesi pelantikan. Nah, pas detik-detik Jokowi pulang ke Solo dan mau naik jet tempur TNI AU, saat itulah Najwa komen, "Gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU," ujarnya. Andovi yang mendengar ucapan Najwa itu langsung mengoreksinya. "Gak nebeng sih Mbak Nana, memang pengantar langsung," kata Andovi. Nah, rupanya komentar itu bikin gak nyaman banyak netizen. Salah satunya TikToker terkenal Ali Hamzah. Menurut Ali, pemilihan kata nebeng kurang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Ali Benar. mempertanyakan kecerdasan dan sikap kritis yang biasanya terlihat dari Najwa. Ali bahkan secara sarkas mewajarkan kesalahan diksi karena faktor umur yang makin tua, jadi nggak cekatan memilih kata yang tepat. Akhirnya para netizen itu menjuluki Najwa sebagai Ratu Nebeng. Ini misalnya terlihat di postingan akun TikTok Hasan bin Sabit 2 pada 26 Oktober lalu. Di postingan video itu ada foto Najwa dan tertulis, "Congratulations Najwa Shihab atas gelar Ratu Nebeng seumur hidup di Indonesia." Tertulis juga komentar, "Apa yang sudah kau perbuat untuk Indonesia ini?" Di caption video itu tertulis, "Najwa Shihab Ratu Nebengin Indonesia." Postingan itu langsung dibajari komentar netizen yang setuju sama julukan itu. "Mbak Najwa, pilihan memakai pesawat TNI AU itu kan bukan keinginan Pak Jokowi ya, melainkan atas permintaan Pak Prabowo. Jadi nggak tepat lah kalau momen itu dikomentari negatif atau dengan sindiran seperti yang disampaikan Mbak Najwa. Apalagi Anda kan seorang jurnalis dan public figure nih, yang mestinya udah tahu situasinya. Yuk, jadi orang yang bijak." Aku masih kesal sekali dengan yang namanya Najwa Shihab, yang dimana dia mengatakan Pak Jokowi nebeng TNI Angkatan Udara. Menurutku ini benar-benar kelewatan batas. Karena apa? Ini benar-benar merendahkan harga diri dari Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Dimana yang katanya Najwa Shihab ini memiliki intelektual yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, tapi kok tidak memiliki akhlak? Kok nggak beretika saat bicara? Kok ngomongnya ngasal? Yang dimana seharusnya seorang jurnalis itu menjunjung tinggi yang namanya etika. Tapi kok Najwa Shihab nunjukin kebalikannya ya? Apakah layak kita mengatakan nebeng kepada mantan presiden? Tidak. Maka dari itu, harus belajar arti kata dari menebeng atau nebeng ataupun fasilitas. Ya, kita bahas yang kata nebeng. Nebeng itu adalah bahasa gaul. Dan artinya itu contohnya kayak gini. "Halo bro, nongkrong gak di warung kopi situ?" "Oh iya, aku gak ada motor nih, boleh gak jemput aku nebeng ke sana?" Ini arti kata nebeng. Sedangkan fasilitas itu beda dengan menebeng. Fasilitas itu diberikan karena apa? Karena penghormatan, karena penghargaan. Dan yang didapat oleh Pak Jokowi pulang ke Solo, naik pesawat angkatan udara dan dikawal nih sama pesawat tempur. Karena ini adalah fasilitas negara yang dimana negara menghormati Pak Jokowi. Ya, dan ini semua karena perintah dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi beda nebeng dan fasilitas negara. Pak Jokowi mendapatkan penghormatan terakhir setelah 10 tahun mengabdi untuk Indonesia. Dan bisa-bisanya Najwa Shihab dengan segampang itu ngebacot nebeng TNI AU. Sakit hati boleh, tapi jangan menghilangkan etikamu, Najwa Shihab. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Ketika kamu tidak dapat jabatan, ya itu udah jalannya Tuhan. Jadi jangan menyerang secara personal, menyerang pribadi. Kalau kamu mengkritik kinerjanya, oke. Tapi kali ini kamu benar-benar menyerang secara pribadi.
Ternyata gara-gara itu. Tapi emang sih kalau kita amati gitu ya Mbak Nana, akhir-akhir ini kok kayaknya sering banget membuat serangan-serangan gitu ya kepada Pak Jokowi, bahkan waktu di akhir jabatannya Pak Jokowi. Bukan di akhir jabatannya, setelah Pak Jokowi purna tugas. Kan waktu Pak Jokowi pulang berarti itu sudah Pak Jokowi bukan lagi presiden ya kan. Saat itu pun Mbak Nana nyeletuk hal semacam itu, sekejam itu. Dan memang ada kabar ya kan, kalau Mbak Nana katanya sakit hati karena tidak ikut dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Karena beberapa nama temennya itu ada, kayak contohnya namanya Ibu Mutia Hafid, ini kan juga seorang jurnalis. Terus ada juga namanya Ibu Niluh ya. Ini malah katanya ini dibawa juniornya Mbak Nana gitu, tapi berhasil masuk ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Mbak Nana nggak ikut gara-gara ini nih. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Pak, ini dia Pak, ini dia Pak, ini dia Pak orang Iya. hebat. Siapa yang setuju kalau yang dimaksud Pak Prabowo inilah orangnya, orang-orang yang otak hebat ya, pintar membuat keributan. Kita nobatkan Bapak Sengkuni sebagai Bapak Politik Identitas Bangsa dan juga Ibu Sengkuniwati Punten sebagai Menteri Keributan Manusia dan Hewan. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Anies karena jasa Bapak yang harus dikenang sebagai membuat keributan antar umat beragama. Gara-gara tidak mendukung Imam Mahdi untuk menjadi presiden, saya dikatakan kafir oleh pendukung Bapak. Tidak perlu menjadi minoritas untuk dikatakan kafir, tapi cukup berbeda pendapat dengan anak-anak Abah. Kemudian terima kasih buat Nek Nana atas muslihatnya segala macam. Nana. Dengan ujaran kebencian, fitnah bersama medianya narasi, beliau sudah berhasil untuk membuat masyarakat kita benci kepada Pak Jokowi. Program beliau yang harus diingat yaitu program peringatan darurat, di mana program ini bisa membuat orang-orang benci kepada Pak Jokowi. Tapi sangat-sangat disayangkan buat Ibu Sengkuniwati, program peringatan darurat ini tidak dilanjutkan ke part 2, padahal di depan matanya sudah jelas-jelas politik dinasti. Kita ucapkan lagi terima kasih banyak atas jasa-jasa kalian, sekarang pergi. Menarik sekali. Katanya Bapak Sengkuni dan Ibu Sengkuniwati nih ada julukan lagi. Emang netizen itu, wah ini kayaknya bakal jadi kenangannya yang luar biasa. Bukan kenangan sih ya, ini kayaknya bakal jadi catatan cerita yang luar biasa untuk Mbak Nana nih, ketika se-Indonesia itu ngajarin seorang Najwa Shihab. Wah. Gimana nih teman-teman, menurut kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu ya video kita hari ini sampai di sini. Tenang, besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.